Pernahkah kamu merasa sedang diperhatikan? Padahal kamu sendirian. Malam ini, kamu akan mendengar kisah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Selamat datang di Pena Mutiara. Di sini, setiap cerita punya bayangan, dan setiap bayangan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah. Karena kisah kali ini akan membawamu ke tempat di mana cahaya tak lagi bisa menyelamatkanmu. Selamat datang di ruang gelap yang tak semua orang berani masuk, di mana suara lapar bisa berubah menjadi jeritan, dan aroma masakan bisa menyamarkan bau kematian. Jika kamu siap, aku akan ceritakan sesuatu yang tak banyak orang tahu tentang sebuah warung makan yang katanya makanan di sana enak sekali. Tapi anehnya, tak ada yang pernah pulang dengan selamat. Warung ini ada di pinggiran kota kecil di Jawa Timur. Letaknya tak terlalu mencolok. Hanya bangunan sederhana berdinding kayu dengan lampu kuning remang-remang. Di atasnya tertulis, "Warung Buratmi Masakan Jawa Asli." Sekilas tak ada yang aneh. Tapi sejak buka 6 bulan lalu, warung ini selalu ramai. Bahkan saat warung lain sepi pelanggan, Buratmi tak pernah kekurangan tamu. Entah kenapa, orang yang pernah makan di sana selalu ingin balik lagi dan lagi. Rasa makanannya tak seperti masakan biasa. Ada aroma yang menggoda. Rasa yang sulit dijelaskan membuat ketagihan. Tapi, di balik kelezatan itu, ada sesuatu yang sangat mengerikan. Warga sekitar mulai curiga ketika mendengar kabar bahwa beberapa orang yang makan di warung itu tidak pernah kembali. Seorang sopir truk, 2 pemuda dari luar kota, dan terakhir, seorang mahasiswa bernama Andre. Semuanya hilang. Tidak bisa dihubungi. Tidak ada jejak. Anehnya, pihak keluarga sudah melapor ke polisi. Tapi hasilnya nihil. Polisi sempat datang ke warung itu, memeriksa dapur, ruang belakang, bahkan menggali halaman samping. Tapi tak ditemukan apapun yang mencurigakan. Buratmi hanya tertawa kecil dan bilang, "Warung saya cuma warung biasa, Pak." Mungkin mereka salah jalan pulang. Namun Andre, mahasiswa yang terakhir hilang, sebenarnya datang dengan tujuan berbeda. Ia adalah pemburu misteri yang sering membuat konten horor di media sosial. Ia datang ke warung itu malam hari, sendirian, dan merekam diam-diam. Dalam video terakhir yang sempat ia unggah sebelum hilang, tampak ia memesan rawon dan teh panas. Ia memuji rasanya, tapi terlihat ragu ketika akan melanjutkan makan. Kemudian ia berjalan ke kamar mandi, dan disitulah semua berubah. Dalam rekaman yang hanya berdurasi 28 detik, terdengar suara erangan dari dinding belakang kamar mandi. Andre berbisik, "Ada orang di balik dinding ini." Lalu, video gelap. Tak pernah ada kelanjutannya. Akunnya tak aktif. Ia tak pernah kembali ke kos-kosannya. Teman-temannya panik. Dan yang lebih mengerikan, 3 hari setelah hilangnya Andre, muncul bau menyengat dari balik warung itu. Tapi, ketika warga mencoba masuk, warungnya sudah tutup rapat, tak bisa dibuka. Akhirnya, seorang kiai dari desa seberang dipanggil. Ia melakukan semacam ritual dan mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan. Warung Buratmi ternyata dikelilingi oleh pagar gaib. Dinding dapurnya penuh dengan rajah dan sesajen. Di tengah ruang tersembunyi, ada panci besar dengan isi yang tak layak disebut. Tulang manusia, rambut, dan sesuatu yang baunya bukan dari dunia ini. Diketahui, Buratmi melakukan pesugihan kuliner. Ia membuat perjanjian dengan makhluk hitam dari gunung untuk menjadikan warungnya laris. Tapi syaratnya, setiap 7 pelanggan, 1 harus jadi tumbal. Dagingnya dimasak, darahnya dituang dalam kuah rawon, dan arwahnya dikurung dalam ruangan belakang agar tak bisa kembali. Setelah ritual dilakukan, warung itu mendadak terbakar. Tapi tak ada satupun orang melihat Buratmi keluar, hanya jeritan panjang.
sebelum bangunan itu jadi abu. Kini, bekas warung itu masih ada, terbengkalai. Tapi anehnya, kalau kau lewat situ tengah malam, masih terasa aroma rawon hangat menyengat dari dalam reruntuhan. Seolah warung itu belum benar-benar mati. Seolah Bu Ratmi belum benar-benar pergi. Jadi, jika suatu hari kamu mencium bau masakan dari bangunan kosong di malam hari, jangan ikuti bau itu. Karena mungkin saja bau itu datang dari mereka yang tak pernah pulang. Selamat makan. Kalau kamu masih merasa lapar setelah cerita ini, mungkin kamu bukan manusia lagi.